Nah, ini untuk oke. Kemudian dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contohnya Wakil Presiden Yusuf Kala. Nah, ini setiap awal katanya wajib menggunakan huruf kapital. Kemudian Perdana Menteri Malaysia, ya, Laksamana Muda Hussein Sastra Negara, ini juga wajib pada awal katanya menggunakan huruf kapital. Kemudian juga Gubernur Jawa Tengah. Kemudian juga dipakai sebagai huruf pertama penulisan judul. Ya. Penulisan judul juga menggunakan huruf kapital. Kemudian contohnya di sini ya, penulisan judul Nilai Pendidikan Karakter Masyarakat Yogyakarta, pengembangan wisata budaya berbasis bangunan bersejarah di Kota Bandung. Nah, ini juga menggunakan huruf kapital selain ya, selain preposisi di, kemudian juga penggunaan konjungsi itu tidak menggunakan huruf kapital. Tapi selain yang preposisi dan konjungsi, maka wajib menggunakan huruf kapital. Kemudian syarat huruf kapital lainnya ada dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Ya, jadi dalam penggunaan nama seseorang itu wajib pada awal katanya menggunakan huruf kapital. Apalagi nanti saudara ketika menulis sebuah karya tulis ya, sebuah artikel dalam penggunaan nama, ada nama sumber ya atau nama penulis. Nah, ini wajib menggunakan huruf kapital. Kemudian yang ketujuh dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Ya. Nama geografi ini seperti nama tempat ya. Ada Gunung Sinabung. Nah, kenapa Gunung Sinabung ini penggunaan kata gunung? Awal katanya juga menggunakan huruf kapital karena diikuti dengan nama geografinya yaitu Sinabung. Ya, maka wajib untuk menggunakan huruf kapital di kedua kata ini. Kemudian juga Pasar Minggu. Pasar Minggu ini adalah penamaan nama pasarnya, jadi wajib untuk menggunakan huruf kapital juga. Dataran Tinggi Dieng, kemudian juga Pegunungan Jayawijaya. Ya, jadi wajib untuk menggunakan huruf kapital di awal katanya. Tapi kalau tidak diikuti dengan nama geografinya, jadi tidak ada penamaan dari misalnya gunung saja, maka tidak perlu menggunakan huruf kapital. Kemudian yang ke-8 dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, kemudian ada keturunan, serta keagamaan yang diikuti nama orang, misalnya Teuku Umar, Teuku Iskandar, Raden Ajeng Kartini, serta Nabi Muhammad itu wajib pada awal katanya menggunakan huruf kapital. Ya. Kemudian yang 9 dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti ibu, bapak, saudara, kakak, adik, dan lain sebagainya. Yang penting dalam penunjuk hubungan kekerabatan ya, maka dipakai huruf kapital dalam bentuk penyapaan atau pengacuan. Ya, contohnya begini. Adik bertanya, itu apa Bu? Nah, ini acuannya atau penyapaannya ini wajib menggunakan huruf kapital. Kemudian tugas saudara sudah saya terima. Ini mengacunya kan kepada saudara, maka wajib pada awal kata saudara menggunakan huruf kapital. Atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Nah, ini penggunaan kata Bapak pada awal katanya juga wajib menggunakan huruf kapital. Kemudian mereka pergi ke rumah Pak Gubernur. Nah, kata Pak ini berupa penyapaan kepada seseorang ya dengan menggunakan jabatan
maka Pak Gubernur ini wajib untuk menggunakan huruf kapital. Kemudian para guru mengunjungi Ibu Sri. Nah, Ibu Sri ini termasuk ke dalam penamaan, ya. Kemudian ibu ini mengacu kepada Ibu Sri, maka ibu itu pada awal katanya juga wajib menggunakan huruf kapital. Kemudian untuk saudara ketahui, huruf kapital itu tidak dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang tidak dipakai dalam pengajuan atau penyapaan. Jadi kecuali pengajuan, jadi tidak ada hanya acuan, kemudian dalam bentuk bukan sapaan, maka tidak perlu menggunakan huruf kapital. Contohnya, kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Ini kan tidak ada acuan. Semua kakak dan adik saya pergi liburan. Ini juga kata kakak serta adik ini tidak adanya acuan, karena hanya berupa kalimat berita. Jadi tidak perlu menggunakan huruf kapital. Gitu. Nah, kemudian dalam penggunaan huruf miring, ya, huruf miring ini ada 3. Syarat apabila saudara bertemu dalam penulisan nama buku, nama majalah, dan nama surat kabar, maka wajib untuk menggunakan huruf miring. Ya, misalnya korannya koran Kompas, maka kata Kompas itu wajib menggunakan huruf miring. Kemudian majalah, misalnya majalahnya majalah Kartini. Nah, itu juga wajib menggunakan huruf kapital. Korannya koran Republika, wajib menggunakan huruf kapital. Jadi segala macam bentuk nama buku, bukan judul buku ya, tapi nama buku, serta nama majalah ataupun nama surat kabar, maka wajib menggunakan huruf miring. Kemudian yang kedua, penulisan kata atau istilah asing dan ilmiah yang belum diserap ke bahasa Indonesia. Jadi bahasa, ya, ada kata atau istilah asing itu belum diserap ke bahasa Indonesia. Jadi belum dimasukkan ke dalam KBBI. Maka wajib untuk menggunakan huruf miring, ya. Contohnya perjudian di daerah itu di backup oleh pihak berwajib. Jadi kata backup ini belum diserap ke dalam bahasa Indonesia ataupun juga belum ditetapkan di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka perlu untuk menggunakan huruf miring, ya. Kemudian juga penulisan kata yang ditegaskan atau dipentingkan dalam kalimat. Jadi kalau ada kalimat yang berupa penegasan, maka saudara wajib untuk menggunakan huruf miring. Contohnya, carilah arti kata ironi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi penegasan kata ironi ini, ya, kata ironi ini berarti wajib untuk menggunakan huruf miring. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti Kamus Besar Bahasa Indonesia ini adalah penggunaan nama buku, ya. Maka kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia ini adalah berupa nama buku, maka wajib untuk menggunakan huruf miring. Dan ironi ini adalah kata berupa penegasan, maka juga wajib untuk menggunakan huruf miring. Jadi ada 3 syarat dalam penulisan huruf miring, ya. Dan saudara harus betul-betul memahami dan melihat apakah penulisannya sudah betul atau belum nanti pada saat penulisan artikel dan karya tulis lainnya. Kemudian dalam penggunaan gabungan kata, ya, jadi ada kata-kata itu yang digabung dan ada yang tidak. Nah, apabila yang pertama syaratnya jika 2 kata tanpa imbuhan atau ditulis terpisah, ini, ya. Jadi ada apa namanya? Kata dasar yang dijadikan atau digabungkan menjadi 2 kata, ya, tapi tanpa adanya kata imbuhan, ya, maka dia ditulis terpisah. 2 kata tersebut ditulis terpisah. Jadi 2 kata dasar, ya. Kalau kata dasar berarti tidak ada imbuhan di sana, maka perlu dipisah. Contohnya tepuk tangan, kerjasama, tanda tangan, maka ini dipisah. Kemudian yang kedua, jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya. Nah, ini. Jadi ada kata dasar dan salah satu kata tersebut menggunakan imbuhan atau awalan, maka juga ditulis terpisah. Jadi sama dengan yang nomor 1, nomor 2 ini juga ditulis terpisah, garis bawahi. Jadi hanya ada satu akhiran, maka ditulis terpisah. Bertepuk tangan, ini hanya ada 1 awalan,
ya, ber ditambah tepuk ditambah tangan jadi bertepuk tangan, maka dia ditulis terpisah. Kemudian seberluaskan juga ada akhiran kan, hanya ada satu akhiran kan, ada kata dasar, kemudian kata dasar ditambah akhiran kan, maka dia juga ditulis secara terpisah. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus. Jadi kedua kata dasar ini ya masing-masingnya ada awalan dan juga ada akhiran. Contohnya menindaklanjuti ini kan berasal dari kata tindak lanjut ya. Kalau tindak lanjut kalau ditambah awalan me tambah tindak tambah lanjut tambah akhiran i, maka dia berubah menjadi menindaklanjuti, maka ditulis secara gabung ya, digabungkan. Kemudian menyebarluaskan, menandatangani dan menggarisbawahi, dia sama-sama mempunyai awalan dan juga akhiran, maka ditulis gabung. Kemudian yang keempat. Nah, ini adanya ini spesial ya. Jadi kalau ada kata kombinasi ya maka juga ditulis gabung atau serangkai ya. Misalnya antar kota. Ini kan secara kombinasi ya. Antar kota, kolonialisme, Pancasila, transmigrasi atau fotokopi itu berupa kombinasi, maka wajib untuk menggunakan huruf kapital. Maksud saya wajib menggabungkan kata ya. Jadi ada kombinasi, ada imbuhan terpisah, dua kata tanpa imbuhan. Jadi ini yang nomor 1 dan nomor 4, saudara harus bisa membedakan mana yang kombinasi, mana yang kata yang tidak mempunyai imbuhan. Ya, jadi harus bisa membedakan yang dipisah dan yang digabung. Itu untuk gabungan kata. Oke. Selanjutnya ada penggunaan angka dan lambang bilangan ya. Dalam penggunaan angka dan lambang bilangan, yang pertama penulisan lambang bilangan tingkat. Nah, kalau bilangan tingkat ini apabila tidak menggunakan preposisi ke, kemudian ada tanda hubung ya, maka dia wajib menggunakan huruf Romawi. Ya, Sultan Hamengkubuwono X abad 20 bab 2 ini tidak menggunakan huruf menggunakan angka ini ya. Jadi wajib menggunakan angka Romawi. Kemudian Sultan Hamengkubuwono ya menggunakan angka ke-10 abad ke-20 bab kedua, maka apabila ada preposisi ke ditambah tanda hubung maka wajib menggunakan angka bukan lambang. Kemudian yang kedua, lambang bilangan yang dapat dinyatakan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf. Nah, jadi ada angka yang ditulis dengan huruf, ada pula yang menggunakan angka saja. Nah, contohnya begini, Pak Tony berkunjung ke rumah itu sebanyak 2 kali. 2 kali, ini berarti hanya ada satu kata ya, satu kata yaitu 2, maka tidak perlu menggunakan angka, cukup dengan tulisan. Kemudian, atau huruf. Kemudian, ibu memberi 200 ekor ayam. Jadi, angka 200 ya, karena ini masih 2 kata, 200, maka tidak perlu menggunakan angka, cukup dengan huruf. Ya. Tetapi kalau beberapa lambang bilangan dipakai secara berurutan, jadi kalau ada lambang bilangan angka itu berurutan, maka dia dipakai angka. Ya. Contohnya begini. Di antara 85 anggotanya, 60 orang setuju, 15 tidak setuju, dan 20 orang memilih netral. Nah, ini kan berurutan dia, berupa rincian ya atau pemaparan. Maka wajib menggunakan angka bukan huruf.
85, walaupun kata 85 itu hanya 2 kata, tapi dia berupa rincian atau pemaparan. Ini 85, 60, 15, 20 ini dipaparkan, maka wajib menggunakan angka bukan huruf. Kemudian yang ketiga, ada lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Nah, contohnya ya pada awal kalimat. Mana yang awal kalimat? Yang ini. 25 orang mendapat hadiah dari ketua. Jadi pada kata 25 ya 25 maka ditulis dengan huruf karena di awal kalimat ya. Kemudian Pak Dio memberi santunan kepada 350 korban bencana. Nah, ini kata 350 korban bencana ini kan sudah 3 kata. Jadi wajib menggunakan angka. Ya. Kemudian penggunaan tanda titik. Penggunaan tanda titik ada syaratnya juga. Ya. Yang pertama, dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, saya tidak kuliah hari ini. Nah, ini kan berupa kalimatnya kalimat berita ya. Jadi bukan pertanyaan atau seruan, tapi berupa pernyataan, maka wajib menggunakan tanda titik. Ini mudah sekali. Kemudian dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan atau ikhtisar. Nah, ini nanti saudara dalam menuliskan artikel, ya ada urutannya. Kalau ini kan ada 1 titik atau 1.1, kemudian ada 1.1.1, dan seterusnya. Nah, ini juga nanti ada urutannya ya. Kalau misalkan saudara mau menuliskan lambang terlebih dahulu, misalnya angka 1 Romawi, kemudian setelah itu ada huruf A kapital, kemudian ada huruf angka 1, kemudian A kecil, nah itu juga ada urutannya nanti. Jadi harus betul-betul memperhatikan penggunaan urutannya pun juga harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, detik, dan yang menunjukkan waktu. Jadi pukul 1.30.20. Nah, ini kan sebenarnya membedakan jam 1, menit ke 30, dan detik ke 20 ya. Jadi pukul 1:30 menit 20 detik. Jadi dipisahkan menggunakan tanda titik. Kemudian pukul 20 waktu Indonesia Barat, 20 jadi pukul 20 menitnya 00 ya 0, maka dipisahkan antara jam dengan menit. Kemudian yang keempat dipakai dalam penulisan daftar pustaka. Nah, penulisan daftar pustaka ini sebenarnya banyak ya. Jadi nanti kita akan belajar. Yang penting saudara ini jangan lupa ya penulisannya menggunakan tanda titik, nama penulis. Jadi setelah nama penulis ada titik, kemudian ada tahun, kemudian dipisahkan lagi dengan titik, judul, tanda titik, kemudian kota terbit. Nah, ini tanda titik 2, kemudian penerbit, kemudian juga digunakan tanda titik ya. Contoh Putra Ricardo, berarti penulisnya Ricardo Putra. Titik 2020 karya ilmiah, titik Jakarta Gramedia. Nah, ini kenapa huruf miring karya ilmiahnya? Karena ini penulisan nama buku ya. Maka wajib dimiringkan. Kemudian yang kelima, dipakai memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Nah, dipakai memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan, berarti kawasan itu berpenduduk 50.000 orang. Nah, ini kan ada 50, kemudian memisahkan ribuan, bilangan ribuan, ya, maka perlu digunakan tanda titik. Kemudian juga dipakai untuk penulisan nama gelar. Nah, ini nama gelar ya, SE, Sarjana Ekonomi. Kemudian Dr. Ruri Mahesi, MSI, ya, Magister Sains. Jadi
digunakan tanda titik dalam penulisan nama gelar. Nah, ini tanda titik ya tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Jadi tidak dipakai Share screen-nya hilang ya, Bu? ya, mohon maaf ya. Oke. Jadi tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Jadi kalau bukan jumlah, ya tahun ini kan bukan jumlah ya, 1989. Lihatlah halaman 203, ini kan bukan jumlah. Maka jadi tidak perlu digunakan tanda titik, misalnya 1.989 atau 1989. Jadi tidak perlu digunakan tanda titik. Ya, tapi kalau misalnya jumlah, misalnya uangnya sebanyak Rp2.000. Nah, 2.000 itu kan jumlah, maka perlu digunakan tanda titik 2.000 gitu. Tapi kalau bukan jumlah, maka tidak perlu menggunakan tanda titik. Kemudian tidak dipakai pada akhir judul, ya. Jadi tidak perlu tanda titik itu tidak perlu digunakan pada akhir judul. Contohnya judulnya Intisari Bahasa Indonesia, nah tidak perlu dipakai di akhir karena bukan merupakan kalimat pernyataan atau juga bukan kalimat berita, maka tidak perlu menggunakan tanda titik. Kemudian juga tidak dipakai di belakang alamat pengirim dan juga tanggal surat, ya. Jadi tanda titik itu tidak dipakai dalam penggunaan di belakang alamat pengirim. Bandung, 23 Oktober 2020. Jadi tidak perlu menggunakan tanda titik. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Masih belum ada, Bu. Kalau dari saya cukup jelas, Bu. Oke. Kemudian ada tanda koma, ya. Tanda koma ini dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan, ya. Contohnya mungkin membeli buku, koma, pensil, dan pena. Jadi ini kalimatnya berupa rincian, maka perlu menggunakan tanda koma. Kemudian dipakai memisahkan kalimat setara yang satu dan kalimat berikut yang ditandai dengan konjungsi tetapi, sedangkan, melainkan. Jadi ada ya kalimatnya berupa kalimat setara. Sebenarnya kan ada kalimat majemuk setara, ada kalimat majemuk bertingkat, ya. Nah, di sini untuk kalimat setara terkhusus pada konjungsi tetapi, sedangkan, dan melainkan itu menggunakan tanda koma untuk memisahkannya. Kemudian yang ketiga, dipakai untuk memisahkan anak kalimat dan dari induk kalimat jika anak kalimat mengiringi induk kalimat. Nah, ini yang kalimat majemuk bertingkat ya. Jadi ada anak kalimat dan induk kalimat. Anak kalimat ini ya, anak kalimat itu berupa klausa ya. Jadi belum kalimat seutuhnya maka disebut dengan anak kalimat. Tapi kalau induk kalimat ini sudah menjadi kalimat yang utuh. Ya, karena syarat sebuah kalimat itu kan adanya subjek dan predikat. Contoh, ketika hari hujan, koma, Risma membawa payung. Jika dipisah satu kalimat ini, ya, maka ketika hari hujan itu berupa klausa, ya, bukan kalimat. Belum kalimat, karena hanya berupa keterangan. Kemudian Risma membawa payung. Nah, ini induk kalimat, ya. Risma membawa payung, ini induk kalimat. Jadi bisa dipisahkan menggunakan tanda koma.
ketika hari hujan, Risma membawa payung. Jadi namun apabila digabungkan ya, Risma membawa payung ketika hari hujan. Nah, ini tidak perlu lagi menggunakan tanda koma ya. Jadi tidak perlu lagi. Kemudian yang keempat, tanda koma ini dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat ya. Jadi hari Senin depan karyawan diliburkan. Nah, ini penghubung kalimatnya ada kata jadi ya, atau bisa juga disebut dengan konjungsi antar kalimat. Ada kata jadi, ada oleh karena itu. Nah, ini kan penghubung antar kalimat. Jadi wajib menggunakan tanda koma. Oke. Yang kelima, dipakai untuk memisahkan petikan langsung. Ya, dipakai untuk memisahkan petikan langsung. Contohnya kata ibu, koma, saya sakit. Jadi ada petikan langsung, kata saya sakit, kemudian juga ada kata ibu, maka dipisahkan. Mana yang petikan langsung, mana yang tidak langsung. Bu, maaf, slide-nya mungkin bukan yang ini ya? Bagaimana? Yang nomor 5, kalau ini tampilnya nomor 7, nomor 8, 9. Slide-nya masih yang tentang titik koma, Bu. Pokoknya tanda titik. Di mana? Slide-nya masih yang 789 titik tanda titik itu. Yang ini sudah? Belum, masih slide 10 ini, Bu. Masih sama, Bu. Slide 11 mungkin ya? Harusnya yang berikutnya gitu. Ini sudah. Mohon maaf ya, sebenarnya mungkin ada kesalahan di ini saya laptop. Oke, sudah tampil? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kemudian yang keenam lagi ya. Dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikuti. Ya. Jadi dipakai di antara nama orang dan gelar. Jadi untuk memisahkan nama dengan gelar, maka digunakan tanda koma. Kemudian Prof. Sri Nurmala, SE, titik koma, kemudian Magister Manajemen, titik. Jadi antara nama dengan gelar itu menggunakan tanda koma, kemudian antara gelar dengan gelar selanjutnya juga menggunakan tanda koma. Jadi kecuali ini ya, kecuali apabila gelarnya ini di awal, ya, sebelum nama, ya, maka tidak perlu menggunakan tanda koma. Tapi apabila ada gelar dan gelar, bertemu gelar dan gelar, maka wajib dipisahkan menggunakan tanda koma. Kemudian yang ketujuh, dipakai untuk mengapit keterangan tambahan dan sifatnya tidak membatasi. Ya, jadi untuk mengapit keterangan tambahan perlu menggunakan tanda koma. Contoh, adik saya, Sinta, cantik sekali. Semua orang, koma, termasuk saya, koma. Nah, ini kan kata termasuk saya itu kan diapit. Jadi semua orang, termasuk saya, koma, tidak menyukai pembohong. Jadi
keterangan tambahan ini wajib digunakan pemisahnya berupa tanda koma. Oke, jadi ada tanda koma dan sekarang ada tanda titik koma. Nah, kalau tanda titik koma, ya, yang pertama untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara. Jadi hari semakin gelap, titik koma, dia belum pulang. Jadi ada ya, sebenarnya tanda titik koma ini juga digunakan sebagai pengganti konjungsi. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Contoh misalnya begini, hari semakin gelap, ya, hari semakin gelap, tetapi dia belum pulang. Nah, kata tetapi ini bisa dihilangkan, kemudian ditambah, diganti dengan tanda titik koma, itu boleh. Kemudian yang kedua, pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majemuk. Jadi ada digunakan sebagai pengganti kata hubung. Nah, ini yang tadi. Jadi ada kalimat itu kan ada kalimat variasi, ya. Kalimat majemuk campuran. Jadi kalau kalimat majemuk campuran ini ada kalimat setara dan ada kalimat majemuk bertingkat, ya. Ayah membaca buku, ibu memasak nasi, adik bermain sepeda. Ini kan ada beberapa subjek di dalamnya, ya. Ada 1, 2, 3. Kemudian ini kan sebenarnya bisa dipisah menjadi 3 kalimat. Ayah membaca buku, titik, ibu memasak nasi, titik, adik bermain sepeda. Ini kan sebenarnya bisa dipisah menjadi 3 kalimat, tetapi bisa digabungkan dan dihilangkan tanda hubungnya, kata hubungnya atau konjungsi, maka perlu untuk menggunakan tanda titik koma. Oke. Kemudian ada tanda baca, ya. Tanda baca berupa tanda hubung. Kalau tanda hubung, ya, ada syaratnya dan ada contoh. Yang pertama, syaratnya menyambung unsur-unsur kata ulang, ya. Jadi ada unsur kata ulang seperti buah-buahan, kupu-kupu, kehijau-hijauan. Nah, ini wajib menggunakan tanda hubung. Kemudian yang kedua, dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Jadi untuk memperjelas kata berevolusi, ya. Jadi kalau digunakan untuk memperjelas, maka perlu dibubuhi tanda hubung. Jadi memisahkan awalan dengan kata ungkapan, ya, kata atau ungkapan, maka digunakan tanda hubung. Jadi memperjelas ya, untuk fungsinya itu untuk memperjelas. Tapi kalau misalkan di dalam kalimat itu tidak berfungsi sebagai memperjelas, maka tidak perlu menggunakan tanda hubung. Kemudian yang kedua, penghilangan bagian kelompok kata. Nah, ini maksudnya begini, 25 ribuan. Kemudian 25 ribuan. Nah, jadi dia menghilangkan bagian kelompok kata, ya. Jadi perlu menggunakan tanda hubung. Jadi ini ya yang pertama, yang kedua ini 25 ribuan, 25 ribuan. Jadi ini menggunakan tanda hubung, ya. Kemudian yang ketiga, dipakai untuk merangkaikan, ya. Dipakai untuk merangkaikan. Nah, ini kan merangkai. Ada kata yang dimulai dengan huruf kapital. Nah, apa kata yang dimulai dengan huruf kapital? Contohnya adalah nama geografi. Ada Indonesia, ya.
Nah, ada nama negara Indonesia, maka Indonesia ini kan awal katanya menggunakan huruf kapital, maka ditulis menggunakan tanda hubung se-Indonesia. Kemudian ada ke tanda hubung. Nah, ini kalau penggunaannya dengan angka, contoh ke 50, maka perlu menggunakan tanda hubung. Kemudian ada angka ini ya, angka dengan an ya. Jadi ada angka depan tahun 50 an. Jadi ada akhiran ya. Maka menggunakan tanda hubung. Kemudian singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan dan kata nama jabatan rangkap. Misalnya ada menteri dihubungkan, ini kan jabatan dia menteri, kemudian juga sekaligus sekretaris negara, maka menggunakan tanda hubung. Kemudian dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Jadi ada bahasa itu yang digabung, ya, ada merangkaikan unsur bahasa. Ini kan berupa preposisi. Kemudian smash ini kan bahasa asing. Jadi untuk menggabungkan kedua kata ini, ya, di dalam bahasa Indonesia, kemudian smash dalam bahasa asing, maka digunakan tanda hubung untuk memisahkan kedua kata tersebut. Oke, jadi itu untuk tanda hubung. Kemudian ada tanda pisah. Ya, kalau tanda pisah ada membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Nah, ini maksudnya begini. Ini tanda pisah ini berbeda ya dengan tanda hubung. Kalau tanda hubung itu kan kecil, ya, garisnya kecil. Tapi pendek ya tanda hubung, tapi kalau tanda pisah itu 2 kali tanda hubung, ya. Jadi dia lebih panjang daripada tanda hubung, tanda pisah. Nah, yang pertama ini membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Contohnya begini, kemerdekaan bangsa itu. Nah, ini disisipkan kata atau kalimat saya yakin akan tercapai. Nah, jadi penyisipan kalimat saya yakin akan tercapai ini digunakan tanda pisah, ya. Tanda pisah, kemudian diperjuangkan oleh bangsa Indonesia, bangsa itu sendiri. Jadi gunanya apa? Jadi kalau misalkan kita tidak menggunakan kalimat saya yakin akan tercapai ini, maka sebenarnya sudah menjadi satu kalimat kemerdekaan bangsa itu diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada penyisipan kalimat atau penyisipan kata, maka wajib menggunakan tanda pisah. Berarti kalimat tersebut bukan berasal dari kalimat yang berada di luar bangun kalimat tersebut. Kemudian yang kedua, menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas, ya. Jadi ada penegasan, ya, berupa keterangan. Jadi kalau ada keterangan aposisi sehingga kalimatnya menjadi lebih jelas. Contoh rangkaian temuan itu ada tanda pisah, evolusi, teori kenisbian, dan kini juga pembelahan atom, tanda pisah, telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Jadi adanya keterangan aposisi atau keterangan lain, ya. Jadi ada keterangan lain berupa evolusi, teori kenisbian, dan kini juga pembelahan atom. Ini kan berupa keterangan di luar kalimatnya, ya. Jadi berupa penegasan. Rangkaian temuan itu kan sebenarnya temuan ini mengacu kepada evolusi. Jadi ini lebih dikuatkan lagi, maka perlu disisipkan berupa keterangan yang lain, ya, untuk lebih jelas. Jadi dia berfungsi menjelaskan kalimat gitu. Kemudian
Yang ketiga, dipakai di antara dua bilangan, kemudian tanggal, atau nama kota dengan arti sampai atau sampai dengan ya, sampai dengan, kemudian sampai ke, ya. Misalnya 2014 sampai dengan 2018. Kemudian Surabaya sampai ke Bali. Jadi tidak perlu lagi menggunakan kata sampai dengan atau sampai ke, cukup dengan menggunakan tanda pisah, maka sudah betul. Apalagi nanti kalau pada saat penggunaan penulisan artikel ya, tanda pisah ini sangat berguna, misalnya penggunaan halaman. Misalnya halaman yang saudara jadikan sebagai acuan dalam buku sumber, misalnya halaman 20 sampai dengan 25, atau 20 sampai 23, 20 sampai 21 sampai dengan 21. Maka tidak perlu menggunakan kata sampai dengan, cukup menggunakan tanda pisah ini sudah betul gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi gunanya ya penggunaan tanda baca kemudian huruf kapital ini ya untuk saudara nanti dalam penulisan karya tulis berupa artikel atau proposal itu saudara wajib untuk memperhatikan tanda baca, kemudian penggunaan huruf kapital ini. Kemudian juga dalam penggunaan kalimat efektif nantinya, saudara juga wajib menggunakan kalimat efektif dalam penulisan artikel juga ya. Oke, apa ada pertanyaan? Kalau tidak, kita jeda maghrib terlebih dahulu. Mohon maaf ya, kali ini video Zoom saya layarnya tidak muncul, karena tidak bisa ya. Oke, kita jeda sejenak ya. Kita mulai lagi nanti setengah 7. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Oke, kita Baik, Bu. kita jeda sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai kembali ya. Pembahasan kita. Sebelum kita mulai, nah ini saya tampilkan pembagian kelompok. Jadi minggu depan kita sudah mulai presentasi kelompok ya. Presentasi. Ini ada kelompok, ini saya bagi menjadi 11 kelompok. Jadi pada pertemuan keempat dan selanjutnya, ini kita menampilkan hasil diskusi saudara tentang materi. Ya, sudah ada di layar. Sudah, Bu. Oke. Nah, untuk kelompok pertama, jadi minggu depan, ya, yang dibahas yaitu tentang pilihan kata, kemudian juga tujuan memilih kata, kemudian tolok ukur pilihan kata, dan juga aspek makna dan aspek bentuk. Jadi saudara nanti tampilkan apa saja bentuk, apa yang dimaksud dengan pilihan kata, kemudian apa tujuannya, kemudian apa saja tolok ukurnya, dan juga bagaimana aspek makna serta aspek bentuk dalam penulisan kalimatnya. Kemudian juga yang kedua ada pengertian kalimat. Jadi minggu ke-5 ya, pengertian kalimat, jenis kalimat, dan kalimat efektif. Jadi nanti saudara bisa tampilkan ya, bisa tampilkan bagaimana bentuk dari kalimat efektif, tapi ambil contohnya itu dalam bentuk artikel ya. Nah, nanti di dalam artikel itu apa contoh-contoh dari kalimat efektif itu yang seperti apa. Jadi ambil contohnya dari artikel. Kemudian yang kelompok selanjutnya, pengertian paragraf, jenis paragraf, syarat paragraf, dan bagaimana pengembangan paragraf. Ini tentu sudah paham ya. Kemudian yang keempat, membangun konteks teks akademik, menelusuri dan menganalisis model teks akademik, dan membangun teks akademik. Jadi ini berupa pengenalan terlebih dahulu tentang konteks teks akademik. Ya. Kemudian selanjutnya membangun teks ulasan buku, menelusuri dan menganalisis model teks ulasan buku, dan membangun teks ulasan buku. Jadi untuk yang kelompok 5, saudara jelaskan dulu teks ulasan buku itu apa. Kemudian bagaimana cara menganalisisnya, kemudian contoh dari teks ulasan buku itu seperti apa. Ya, jadi gunakan sumber yang jelas. Ya, contoh dari teks ulasan buku itu. Kemudian yang kelompok 6, membangun konteks teks proposal. Nah, ini kita sudah mulai menulis sebuah teks proposal. Ya. Kemudian juga menelusuri dan menganalisis model teks proposal serta membangun teks proposal. Jadi pada kelompok 6 ini saudara bisa menampilkan contoh dari proposal itu seperti apa. Jadi bukan proposal acara ya, yang saya inginkan itu proposal penelitian. Ya, jadi bukan proposal kegiatan, bukan ya. Jadi berupa bentuk proposal penelitian. Kemudian yang 8, membangun teks laporan. Ya, membangun teks laporan, menelusuri model dan menganalisis teks laporan. Nah, ini beda lagi teksnya, jadi ada teks laporan. Nah, 8 dan 9 itu sama ya. 8 dan 9 itu sama, tapi yang kelompok 9 ini lebih ke contoh. Jadi saudara bisa menampilkan contoh dari teks laporan, nanti kita bahas bersama-sama. Jadi tampilkan dulu bentuk presentasinya, kemudian baru nanti kita bahas bersama-sama. Kemudian yang ke-10 ya,
10 ini membangun konteks teks artikel ilmiah dan menganalisis model teks artikel. Jadi paparkan dulu apa yang dimaksud dengan artikel ilmiah, kemudian baru dianalisis contoh, saudara berikan contoh dari teks artikel ilmiah. Kemudian kelompok 11, membangun teks artikel secara bersama-sama dan juga jadi ini ya untuk kelompok 11 ini juga menampilkan contoh dari teks artikel. Jadi hampir jadi sama dengan kelompok 10, tapi hanya lebih penekanan saja ke contoh teks artikel ilmiah. Iya? Bu, izin tanya untuk yang 10 itu boleh diulangin nggak Bu? Soalnya tadi saya sempat terputus pembicaraannya. Terima kasih, Bu. Oh ya, untuk kelompok 10 ya, kelompok 10 ini adalah membangun konteks artikel ilmiah. Jadi saudara jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan artikel ilmiah. Jadi kenalkan dulu tentang artikel ilmiah itu seperti apa. Kemudian baru beri contoh dari sebuah artikel ya. Tampilkan contohnya. Jadi bagaimana penulisannya, bagaimana strukturnya, nah itu yang dijelaskan pada kelompok 10. Ya. Dan sama dengan kelompok 11 juga seperti kelompok 10. Jadi lebih ke penekanan. Dan begini ya. Ini kan besok udah pertemuan keempat. Jadi 4, 5, 6, 7. Jadi sampai kelompok 4 kita jeda UTS ya. Mulai lagi kelompok 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Dan pada saat UTS ini nanti kan kita saya memberi tugasnya ya berupa text home. Nah, nanti saudara persiapkan judul berupa judul karya tulis. Jadi nanti tugas akhir saudara ini mampu untuk menulis sebuah artikel, teks berupa artikel ilmiah ya. Jadi saudara saat ini pikir-pikir mau menulis artikel apa ya. Jadi boleh pada saat ini dipikirkan judul artikelnya ya. Jadi nanti pada saat UTS ini saya tagih judulnya terlebih dahulu ya. Jadi pada saat setelah kelompok 5, 6, 7, 8 sampai 11 nanti mempresentasikan hasil diskusinya, setelah jeda maghrib itu kita akan membahas tentang judul saudara. Jadi supaya pada saat penulisan tugas akhir ya, jadi ujian akhir semester kita ganti jadi menulis artikel ya, menulis artikel ilmiah. Oke. Nanti saya bagikan ke grup ya, kelompok mata kuliah. Bu, izin tanya boleh, Bu? Ya. Untuk penampilannya dalam bentuk apa, Bu ya? Penampilannya dalam bentuk bisa Word, kemudian juga bisa PowerPoint ya. Kalau penampilan ini tentu dalam bentuk PowerPoint. Jadi pada saat mempresentasikan, saudara jelaskan dalam PowerPoint, kemudian pelaporannya dalam bentuk Word, dokumen. Ya bisa PDF, bisa Word, terserah. Dicetak atau nggak usah, Bu? Kenapa? Oh, nggak usah. Dikirim lewat email saya saja. Nanti saya kirimkan alamat emailnya. Izin, Bu. Perwakilan aja atau semuanya yang mengumpulkan? Perwakilan saja. Jadi nanti kan ada covernya ya. Di cover itu saudara tulis nama-nama kelompok ya. Jadi yang tidak berkontribusi tidak usah ditulis namanya. Ya. Jadi nilai tugas ini saya ambil dari nilai kelompok. Jadi siapapun yang berkontribusi ikut andil berkontribusi, dan jadi ada 2 nilainya di sana. Ya, ada nilai presentasi ya, kemudian juga ada nilai kelompoknya.
Jadi nanti dari keaktifan saudara ini juga saya ambil nilai, kemudian penampilan, kemudian juga laporan. Ya, jadi ada 3. Nah, yang aktif, yang berkontribusi, tampilkan kontribusi saudara dalam kelompok saudara nantinya. Oke, apa ada pertanyaan lagi? Mohon maaf Bu, nama saya belum ada di kelompok. Belum ada? Iya, belum ada. Bu. Nama saya Ramadian, Bu, belum ada. Nanti saya apakan saja ya, saya kirim saja. Nanti kalau misalkan tidak ada, nanti namanya laporkan saja lewat Telegram ya. Nanti saya kirim ke Telegram aja filenya. Jadi Fauzan sama Belum, Ibu. Iya, Bu. Tunggu. Sama saya juga belum ada Bu. ya tulis saja nanti namanya di Telegram ya. Di grup. Baik, Bu. Baik Bu. Oke, kita saya mau mengecek kehadiran saudara. Ahmad Zarandia Muko. Ada? Hadir, Bu. Ahmad Haris Wahidin. Nggak ada. Arbi Guntor. Nggak ada. Bagas Aditya Pratama. Nggak ada. Bintang Bagas Aditya Pratama hadir. Bintang Dia Abius Salam. Hadir, Bu. Fauzan Haibatullah. Hadir, Bu. Irfan Maulana. Hadir Bu. Maher Zainuddin. Ada. Raihan Al-Ghifari. Hadir, Bu. Muhammad Khairi. Muhammad Rizik Susanto. Hadir Bu. Muhammad Zaim Zufar. Ada. Mutiara Khairun Nisa. Nurul Burhan. Arif Prabowo. Reynaldi Bagas. Hadir Bu. Reza Dewa Mahesa. Nggak ada. Usama Putra. Hadir Bu. Yagi Christopher. Nggak ada. Abdurrahman, kita beralih sistem informasi. Abdurrahman ada. Abi Sofian Sauri. Izin, Bu, katanya, Bu. Aditya Pratama. Afrizal Adiputra. Hadir, Bu. Arya Davin. Hadir, Bu. Dwi Aji Pangestu. Hadir, Bu. Hadir. Viko Aditama. Viko izin, Bu, katanya, Bu. Handoko Dani Abdul Majid. Hadir Bu. Helmi Nurviko. Nggak ada. Iwan. Hadir Bu. Mohon maaf Bu, nanti mau mobil. Januar Adriadi. Hadir Bu. Novianti Indasari. Satrio Triwibowo.
Hadir, Bu. Hadir, Bu. Sultanun Nadir. Nggak ada. Uwais Al-Qarni. Tidak ada. Abdul Syafiq, kita beralih ke teknologi informasi. Abdul Syafiq ada? Abi Fadilah Surya. Ahmad Dedi Khairunas. Hadir, Bu. Al-Qolis. Arif Kurniawan. Hadir, Bu. Dadan Hatomi. Ada? Dani Ismarianto. Hadir, Bu. Faisal Tanjung. Hadir, Bu. Fajar Muhammad Iqbal. Febrian Dio Prasetyo. Hadir, Bu. Ferdinand Rizky Budiarto. Gifari Kurniawan. Hadir, Bu. Gufron Amri. Imam Fauzi Maulidan. Muhammad Syaifuddin Tamam. Hadir, Bu. Muhammad Mikel Kartawijaya. Hadir, Bu. Muhammad Hadir. Tufatur Rozikin. Hadir, Bu. Muhammad Yusron. Novita Sri Damayanti. Paulus Wibisono. Nggak ada. Rahmat Sidik. Hadir, Bu, hadir. Hadir, Bu. Ya. Ramadian. Hadir, Bu. Reni Nur Oktaviani. Hadir, Bu. Rian Ardiansyah. Ya. Rifki Alamsyah. Hadir, Bu. Hadir. Niri Nanto Pratama. Hadir, Bu. Samsul Rizal. Oke. Novita Indasari. Belum tadi ya? Novianti. Ya, kita lanjut kembali materi unsur serapan. Ya, jadi ini materi terakhir di pertemuan ketiga tentang unsur serapan. Jadi saudara harus bisa membedakan beberapa macam unsur serapan. Ya, ada adopsi, ada adaptasi, kemudian ada penerjemahan, dan juga kreasi. Jadi unsur serapan adopsi ini adalah kata ya yang diserap ya, kata asing yang diserap. Penyerapan kata asing dan makna kata secara utuh. Jadi kata asing tersebut diserap secara utuh. Contohnya film, modern, global. Nah, ini kan berupa kata asing. Kemudian diserap secara utuh ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada adaptasi. Ya. Kalau adaptasi berupa pengambilan kata asing dari penyesuaian bentuk atau ucapan disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Jadi ada kata asing tersebut ya disesuaikan dalam pengucapannya disesuaikan dengan penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Contohnya maksimal, kemudian transformasi dan reformasi. Jadi disesuaikan ejaannya. Kemudian yang ketiga, Maaf, slide-nya masih sebelumnya.
Masih Bali. Mungkin seharusnya slide 15, Bu. sudah? Udah, Bu. Sudah. Ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi unsur serapan ini ada 4 jenisnya. Ada adopsi, adaptasi, kemudian penerjemahan, dan juga kreasi. Kalau adopsi, ya, maka kata asing dan makna katanya itu diserap secara utuh. Jadi tidak ada penyesuaian di sana. Contohnya film, modern, global. Nah, ini kan berasal dari bahasa asing. Jadi diserap secara utuh menjadi bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua ada adaptasi. Kalau adaptasi berupa kata asing, kemudian disesuaikan sesuai dengan ucapan atau bentuk ucapannya, disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Contohnya maksimal, transformasi, dan reformasi. Jadi disesuaikan bahasa asing tersebut dengan pengucapan yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, ada penerjemahan. Nah, kalau penerjemahan ini, pengambilan kata asing tersebut dari konsep yang terkandung dalam bahasa asing itu. Kemudian kata tersebut dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi pengambilan kata asingnya itu diambil dari konsep yang terkandung dalam bahasa asing itu. Contohnya overlap, pilot project, kemudian tryout. Nah, ini dicari padanan katanya. Tumpang tindih. Kemudian pilot project, project rintisan, kemudian juga tryout, uji coba. Jadi diterjemahkan. Setelah diterjemahkan, baru dicari padanan kata. Kemudian kreasi. Nah, kalau kreasi ini cara pengambilannya dengan mengambil konsep dasar yang ada pada sumber. Ya, jadi diambil konsep dasarnya yang ada pada sumber, kemudian dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Jadi efektif, ya, efektif sama dengan berhasil guna, kemudian sport part, suku cadang, ya. Jadi ini diambil dari bentuk kreasi. Oke, jadi ini keempat unsur serapan. Jadi unsur serapan ini jika menggunakan bahasa yang adopsi, adaptasi, maka ini tidak perlu dimiringkan ya. Kemudian kalau menggunakan penerjemahannya tumpang tindih, proyek rintisan, uji coba, berhasil guna, suku cadang, ini juga tidak perlu menggunakan huruf miring. Ya, tapi kalau masih menggunakan bahasa asing dan belum dijadikan ke dalam bahasa Indonesia dan juga belum diletakkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka saudara perlu menggunakan huruf miring. Ya, begitu. Jadi ini saja materi kita pada hari ini tentang huruf kapital, kemudian juga tanda baca, ada tanda titik, tanda koma, kemudian ada tanda titik koma, dan lain sebagainya, serta penulisan huruf miring dan juga unsur serapan. Dan nantinya saya berharap untuk kelompok yang tampil minggu depan dan seterusnya ini betul-betul mempersiapkan materinya dalam bentuk PowerPoint, kemudian juga dalam bentuk laporannya baik berupa PDF atau bisa berupa Word. Oke, jika ada pertanyaan, silakan. Apa ada yang kurang jelas? Nanti nama kelompoknya saya kirim lewat grup Telegram ya. Ada pertanyaan? Sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita hari ini. Bu, izin tanya, Bu. Ya. Untuk tugasnya berarti deadline semua kelompok minggu depan? Bukan. Walaupun bukan ya. Jadi besok itu deadline-nya untuk kelompok pertama dulu ya. Jadi tergantung materi.
Cuma untuk judul artikel ya, untuk judul karya tulis ini saudara pilih-pilih dulu. Saudara pikirkan judul apa yang bagus nanti pada saat UTS ya. Pada saat UTS itu saudara sampaikan mau mengambil judul apa. Baik, Bu. Terima kasih. Iya. Kemudian pemilihan judul nanti pada saat minggu ke-8 itu ya, saudara bisa konsultasi setelah kelompok mempresentasikan materi kelompoknya. Ya, itu boleh kalau mau bertanya. Oke, sekian pembelajaran kita pada minggu ketiga ini. Ya, mohon maaf jika terjadi kendala karena video di laptop saya sedikit ini ya, nggak bisa tampil. Oke, demikian perkuliahan kita hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Bu.